LPDP dan saya rasa hampir semua beasiswa seperti itu. Mereka pasti punya syarat minimum untuk nilai TOEFL, syarat minimum untuk IPK. Nah, waktu seleksi administratif, selama syarat minimumnya itu terpenuhi, kalau LPDP pasti diterima. Tapi kalau saya prinsipnya jadi diri sendiri gitu. Nah, kalau kayak misalnya nih kayak saya emang orangnya cerewet ya, jadi kalau ditanya apa ya bisa aja saya jawabnya meluas gitu kan. Halo semuanya, ini adalah video lanjutan dari video yang kita ngobrol ya tentang kuliah di luar negeri dan juga beasiswanya. Dalam hal ini, kuliah di NIE NTU Singapura. Nah, bagi yang belum melihat part satunya bisa cek di kolom deskripsi terlebih dahulu. Karena untuk lanjutannya yang ini akan sangat berkaitan dengan yang pertama. Jadi kalau misalkan langsung ke yang part 2 ini, bisa jadi ada beberapa part yang hilang di situ kan. Jadi ya alangkah lebih baiknya kalau menyimak yang part 1 terlebih dahulu. Bagi yang sudah, nah langsung saja ke videonya. Ini ada yang mau tanya? Saya mau full dulu deh. Saya bentrokan nanti Mas Ali dulu. Oh, Saya punya ada interest banget ini dari tadi. Sampai rebutan. Ya, sebenarnya ada beberapa tadi yang pertanyaan yang terlintas di pikiran saya, tapi mungkin nanti saya tanyakannya ganti-gantian aja sama Rehan gitu. Ya, jadi mungkin yang paling tadi saya pikirin tuh gini, apakah budaya mahasiswa gitu, budaya perkuliahan di Indonesia dan di ya Singapura terkhususnya NTU itu sama atau kayak sangat-sangat berbeda gitu. Karena saya pernah dengar dari beberapa teman itu bilang bahwa oh kalau Singapura itu dia punya sedikit mirip kayak Korea atau Jepang ya, yang emang dia punya tingkat kompetisinya tuh sangat tinggi gitu istilahnya. Dan di sisi lain juga saya ingin bertanya tentang kayak apakah kita yang di Indonesia tuh bisa mempunyai tingkat kompetisi yang seperti itu gitu istilahnya. Ya, mungkin itu. Ini saya jawab dulu ya berarti ya sebelum ke pertanyaan berikutnya. Oh, ya. Kalau di NIE mungkin karena guru ya, jadi semuanya guru, jadi memahami betul bahwa bagaimana tekanan yang dialami sama siswa gitu. Jadi waktu itu sempat teman saya yang ngomong, tapi saya tidak follow up lebih lanjut maksudnya gimana. Mereka bilang pressure-nya itu cukup tinggi ketika mereka dari SD, mereka kan sebutnya primary school sama secondary school ya, jadi bukan SD, SMP, SMA. Cuma 6 tahun plus 4 tahun, itu pressure-nya cukup tinggi. Tapi katanya setelah itu pressure-nya tuh lebih longgar gitu, itu kata mereka gitu. Tapi yang saya tahu sebenarnya, saya tidak follow up lebih lanjut waktu itu, karena waktu itu lagi ngapain ya, udah lupa. Nah, tapi kalau yang saya tahu untuk S1 pun juga kompetisinya masih sangat tinggi gitu. S2 juga kalau dari teman-teman yang ambil di jurusan yang lain, itu juga sangat kompetitif gitu. Cuman, saya tidak tahu ya kalau di primary sama secondary school-nya itu kompetitifnya seperti apa gitu. Tapi kalau yang di S2, kompetitifnya itu lebih ke arah perfeksionis, kemudian benar-benar mau mengusahakan yang terbaik gitu. Bukan pelit ilmu gitu, bukan pelit ilmu. Saya tidak tahu kalau di primary school, secondary school-nya maksudnya kompetisi mereka seperti apa gitu. Tapi di S1 juga saya tidak tahu seperti apa gitu. Tapi kalau di S2, termasuk sebenarnya di NIE juga, cuman karena mungkin NIE ini guru, jadi lebih luas dalam berkomunikasi sehingga agak tersamar gitu ya kompetitifnya gitu. Kompetitifnya itu bukan dalam arti saling menjatuhkan atau mau menang, tapi dalam artian perfeksionis. Jadi kalau perfeksionis itu iya, jadi kerja kelompok itu juga bisa muter-muter gitu. Maksudnya kadang udah itu aja gitu kan. Tapi kadang mereka masih merasa nggak bisa dari sini, harus yang begini, harus yang begitu. Ini kalau dari sumber yang ini begini loh, kalau sumber yang itu begitu. Kok kita gini ya? Ini sebenarnya gimana gitu. Padahal ya sebenarnya itu sudah melalui proses yang panjang juga. Terus kemudian kalau sampai akhir waktu dievaluasi masih ada lagi yang mau diperbaiki, masih diperbaiki lagi gitu. Sebenarnya masalah kita bisa seperti itu atau tidak itu pilihan sih. Kalau kita enak-enak di zona nyaman dengan biasa kan mahasiswa di Indonesia juga orang beda-beda ya. Ada yang perfeksionis banget, ada yang biasa aja ya. Yang umum kan yang biasa aja ya.
biasa aja, bener kan ya, yang umum yang biasa aja gitu. Nah kalau kita memilih tetap di zona nyaman kita yang jadi biasa-biasa aja ya pasti kalah bersaing. Dan kalau kerja kelompok pasti kita jadi kayak ya dalam tanda petik disingkirkan gitu dong, karena mereka tahu bahwa kita tidak mau memberikan usaha yang lebih. Dan yang ketiga, kalau kita tidak mau mengikuti seperti mereka, otomatis kita belajarnya juga jadi lebih sedikit kan. Kita tidak bisa menggali sesuatu yang lebih dalam kalau kita tidak mau mengikuti kompetitifnya mereka itu, perfeksionisnya mereka itu. Itu sih. Jadi, tapi kalau kita mau, ya itu tadi yang saya bilang, mereka kompetitifnya itu bukan mau menang-menangan, tapi lebih ke arah perfeksionis. Jadi mereka sangat mau membantu, sangat mau membimbing, tidak pelit ilmu gitu. Begitu, Saiful. Cocok sih dengan apa yang saya alami juga ya. Di pressure-nya juga luar biasa. Tapi ya dari sisi ya mungkin karena dari pendidikan itu tadi ya, jadi agak luas untuk encourage mahasiswanya pun juga agak berbeda. Tapi mau diakui atau tidak, sedikit banyak jadi makin lama jadi ya makin ke arah perfeksionis, mau tidak mau kan. Kalau nggak mau ya seperti itu tadi ya, jadi harus ya mau tidak mau menyesuaikan. Ya jadi ketinggalan. Oh, mungkin ada lagi. Sebelumnya saya tuh mengira kayak di sini apa namanya yang dimaksud kompetitif ya mungkin teman saya itu seperti apa gitu. Jadi kalau di sini sekarang saya jadi makin tahu ternyata yang dimaksud kompetitif di sini lebih ke arah perfeksionisnya gitu ya, bukan ke arah ya atau mau paling menang atau sebagainya. Enggak kalau itu. Ya. Mungkin karena sudah S2 juga ya, jadi maksudnya orang-orang yang kuliah S2, S3 itu yang dicari apa sih, udah bukan nilai gitu kan. Yang dicari benar-benar ilmu, keterampilan gitu. Jadi sudah tidak cari nilai, jadi sudah tidak saling menjatuhkan juga sih saya rasa. Mungkin gitu ya Mas Tuha ya, benar ya? Iya. Bahkan dulu kan juga ini ya, jadi ikut membantu juga waktu mengajar kan. Jadi ya karena saya beasiswanya kan dari NII, terus ada kewajiban lah mengumpulkan jam itu. Jadi kalau saya lihat pun juga untuk S1-nya, dari sisi kompetisi itu mereka lebih ke arah ini. Meskipun mereka mencari nilai, tapi ya nilai untuk mereka sendiri, bukan dalam rangka menjatuhkan yang lain, itu tidak. Mungkin bisa gantian sama Rehan, tadi juga Rehan ingin bertanya sebenarnya. Oke, terima kasih. Mau izin tanya, tapi ada serentetan pertanyaan nih. Kira-kira ngambil waktunya, mohon maaf kalau ngambil waktu. Satu-satu aja, takut lupa. Ini salah satu pertanyaan terkait scholarship yang entah itu sering ditanyakan di sosial media yang saya ikuti itu terkait administratif. Nah itu kan kita tahu bahwasanya administratif itu udah yang pertama lah, gate pertama sebelum lanjut baik itu wawancara atau penyeleksian yang lain. Nah cuma seringkali ada pertanyaan terkait sejauh apa kayak misalkan paling gampang IP lah, paling sering itu. Misalkan apakah hanya karena administratifnya lolos, apakah kita harus menaikkannya lagi, itu akan berdampak besar dalam penerimaannya. Lalu juga terkait English proficiency-nya ya, kayak IELTS ataupun TOEFL. Nah itu juga apakah nilai lebih dari apa istilahnya, dari standar yang diberikan oleh provider scholarship ataupun awards-nya itu berpengaruh besar di sana. Lalu itu dulu aja nanti takutnya itu. Makasih. Kalau dari LPDP dan saya rasa hampir semua beasiswa seperti itu. Mereka pasti punya syarat minimum untuk nilai TOEFL, syarat minimum untuk IPK. Nah, waktu seleksi administratif, selama syarat minimumnya itu terpenuhi, kalau LPDP pasti diterima. Tapi saya tidak tahu pasti kalau untuk beasiswa lain, tapi saya rasa pasti sama. Kalau untuk seleksi, namanya seleksi administratif, biasanya asal memenuhi syarat administratif mereka pasti diterima. Nah, itu baru bernilai lebih ketika nanti kita sudah sampai ke tahap berikutnya, tahap wawancara gitu kan, pasti mereka ada nilainya juga kan, maksudnya dari segi akademis gimana, kemudian dari hasil wawancara gimana, kemudian juga beasiswa itu pasti selalu ada untuk semacam personal statement gitu, ada esainya, kenapa kamu mau kuliah di situ. Kalau di LPDP ada apa yang mau kamu berikan buat Indonesia, seperti itu pasti diperhitungkan ketika sudah sampai di tahap selanjutnya. Kalau administratif benar-benar sifatnya administratif, lengkap atau tidak lengkap. Atau kalau misalnya kan cek surat bebas narkoba gitu, dia ngumpulin nih surat
surat cek hasil cek narkobanya, tapi tidak bebas narkoba, jadi pakai narkoba. Nah, ya itu pasti yang gitu kan ya sudah pasti nggak lolos gitu kan, karena itu tidak memenuhi syarat yang tahap pertama. Next question. Di Saiful dulu lagi atau gimana, Mas Saiful? Kan Rehan dulu aja lagi. Kalau masih nyambung aja kali ya. Mungkin terkait ya lanjutannya ya setelah kita administratif itu biasanya terkait interview ini termasuk yang paling sering ditanyakan. Sejauh apa sih kita kayak harus interviewnya tuh, apakah karena ada yang bilang istilahnya harus profesional, profesional itu ada yang bilang kita seakan-akan kayak hanya converse biasa namun tetap menjaga kayak etikanya gitu. Ada juga yang bilang cuma jawab secukupnya, ada yang bilang harus bisa improve. Nah ini kan kayak seakan-akan kontradiktif, kayak yang satu bilang oh kamu improve ngobrolnya dengan si pewawancara dalam konteks topik yang masih sama misalkan, ada juga yang bilang oh kamu jawab secukupnya. Nah itu apakah jadi kira-kira tips dari Mbak Teresa, Bu apa Mbak ya jadi lupa lagi Mbak Teresa itu gimana kalau dari pengalamannya gitu mungkin? Kalau saya prinsipnya ketika wawancara, jadi dulu waktu wawancara beasiswa S1 juga kan ada ya yang kalau mau wawancara itu sudah cari tahu benar-benar persiapan gitu. Kalau saya ya persiapannya secukupnya, tetap perlu persiapan ya supaya ya itu kan menunjukkan ikhtiar gitu ya, ikhtiar kita seperti apa gitu. Tapi kalau saya prinsipnya jadi diri sendiri gitu. Nah kalau kayak misalnya nih kayak saya emang orangnya cerewet ya, jadi kalau ditanya apa ya bisa aja saya jawabnya meluas gitu kan. Tapi mungkin kalau buat untuk orang-orang yang pendiam ya jadi diam gitu. Menurut saya kenapa ada dua hal yang itu tadi ya, yang satu bilang membahas masalah yang lain selama masih dalam konteks, yang satu bilang jawab secukupnya gitu. Ini sebenarnya semacam dua trik gitu, dua trik yang berbeda. Yang satu pasti triknya kenapa kok harus meluas membahasnya, supaya menunjukkan kalau kita punya wawasan yang luas. Saya rasa poinnya di situ. Jadi wawasan kita luas loh, jadi waktu bahas ini kita bisa ngomong ke yang lain, dan kemudian kita punya kemampuan komunikasi yang baik. Kan sebenarnya wawancara itu ada juga yang bilang dalam tanda petik seperti jual diri gitu kan, menunjukkan kita punya kemampuan apa kelebihan kita gitu. Tapi kalau yang kedua yang bilang jawab secukupnya itu, pasti orang-orang yang punya prinsip jangan sampai jawaban kita itu justru jadi bumerang buat diri kita sendiri. Jangan sampai apa yang kita jawab itu menimbulkan pertanyaan lain dari pewawancara yang terus jangan-jangan nanti kita nggak bisa jawab. Atau jangan-jangan nanti jawaban kita menjatuhkan nilai kita. Nah, itu memang dua hal prinsip yang berbeda ya. Jadi kalau saya jadi diri sendiri aja gitu. Kalau wawancara juga ada juga kan orang yang sudah mempersiapkan dia nanti kalau ditanya ini jawabnya ini, ditanya itu jawabnya itu gitu. Kalau saya biasanya kalau kayak gitu nanti waktu ditanya malah tidak sesuai dengan apa yang dipersiapkan. Jadi ya jadilah diri sendiri aja, ditanya apa ya memang jawabannya apa gitu. Makanya kalau untuk beasiswa jadi benar-benar harus istilahnya harus murni gitu, tujuannya memang mau belajar bukan mau jalan-jalan tadi gitu. Kalau mau tujuannya mau jalan-jalan tadi, kalau ditanya kenapa kamu mau kuliah ke negara A, kenapa kamu mau mengambil beasiswa B, pasti nanti jawabannya kan jadi bingung gitu karena tujuannya mau jalan-jalan gitu. Itu sih. Jadi kalau saya selalu orang tanya juga saya selalu bilang kalau saya jadilah diri sendiri gitu. Jadi saya tidak pernah memberikan trik khusus untuk wawancara gitu. Tanya ada Rehan lagi tanya di apa yang kira-kira bisa dibicarakan untuk meningkatkan hasil wawancara yang baik. Tergantung sesuai apa yang ditanyakan pewawancara sih. Kalau saya sih selalu tergantung apa yang ditanyakan pewawancara. Kalau misalnya dari apa yang ditanyakan pewawancara itu sudah bisa, ya harusnya harus bisa kita jawab ya. Karena kan pertanyaan pewawancara, tapi ada juga ya kalau pertanyaan pewawancara itu yang menanyakan konten. Jadi ada juga yang menanyakan konten. Nah, kalau pas dapat yang konten, kalau pendidikan kan konten pendidikan kan umum ya. Tapi kalau misalnya konten matematika ditanyain abstrak aljabar gitu, terus saya suka banget deh aljabar abstrak ini. Kalau ditanyain aljabar abstrak nggak bisa jawab, itu berpengaruh. Pasti berpengaruh kan? Kan ini kontennya aja nggak bisa gitu kan. Jadi ya itu juga perlu mempersiapkan konten gitu. Kalau dari
apa namanya dari ilmu murni. Gitu. Apakah menjawab, Rehan? Iya, Mbak, menjawab sekali, alhamdulillah. Mungkin karena ini ya, ada baiknya kita juga ini ya, memikirkan waktu juga ya. Mungkin satu lagi aja dari Saiful mungkin. Saya sudah kelupaan tadi mau nanya apa. Tertarik dengan pertanyaan Rehan jadi lupa. Oke, berarti ini Raihan lagi. Satu terakhir mungkin. Sambut terus. Oh, Saya termasuk yang ada ini motivasi tinggi lah untuk mencoba. Jadi agak banyak pertanyaannya. Ini sih kalau guru kan setiap kali menjelaskan kan langsung lengkap ya. Jadi panjang ya. Kebetulan ini sih kayak saya juga termasuk yang pernah dan mungkin agak terjerumus ke arah senang ke arah pendidikan matematika ya, meskipun di tingkat SMP ataupun SMA. Nah itu kayak mungkin terkait ini sih masih ya saya nanyain kuliahnya dulu deh daripada ke sana. Terkait ini karena background-nya kan dari matematika murni misalkan di UGM, karena untuk mau lanjut ke S2 tuh ada yang bilang harus linear, ada yang harus tidak linear. Nah ketika tidak linear, ini kan meskipun orang bilang oh itu masih linear kok, apakah benar selinier itu? Dan karena saya juga punya kenalan itu yang dia di pendidikan itu bilang oh cukup jauh, artinya fokusnya memang agak beda. Nah itu sejauh apa? Dan juga kira-kira kayak apa ya? Ya itu dulu deh Bu. Saya juga sambil mikir lagi takut apa salah kata nanti. Kan mau pas di tempatnya Pak Uha takutnya nggak enak salah kata nanti. Kan bisa ini request nanti dipotong yang mana ya. Oh iya. Mungkin itu dulu aja sih dari ya karena saya juga baru searching sih kayak yang saya tahu terbatas kalau field of studies kayak di Austrian Award, kayak di beberapa beasiswa Chevening mungkin ya ataupun apa. Namun saya sekarang lebih ke arah Asia seperti yang tadi disampaikan Mbak Teresa, lebih untuk membawa konteks budaya Oriental ya, atau Eastern culture gitu. Nah itu mungkin Korea ataupun Singapura. Nah baru dua itu sih yang kepikiran kan. Itu sih. Jepang sebenarnya juga bagus, tapi semua kuliah pendidikan di Jepang menggunakan bahasa Jepang. Itu dia. Soalnya kenalan gue juga lagi mau berangkat Jepang juga biasa. Ya, makanya saya tidak pernah melirik Jepang waktu itu. Jadi kalau tergantung sih tujuannya mau jadi apa ya, mau berkecimpung di bidang apa. Kalau jadi dosen sepertinya harus benar-benar linear ya Mas Uha ya? Sekarang iya. Ya, kalau jadi dosen harus benar-benar linear. Tapi kalau untuk jadi guru tidak harus linear. Itu kita kalau bicara profesi ya. Kalau bicara konten materi, pasti tidak linear gitu. Pasti tidak linear karena kalau matematika murni pasti banyak belajarnya konten matematika. Tapi kalau ambilnya pendidikan matematika, separuh-separuh gitu. Setengah matematika murni, setengah yang berbau pendidikan. Nah, itu juga saya nggak tahu dulu. Saya dulu pikirnya semua ya saya belajarnya pendidikan matematika. Saya waktu S1 dulu saya tidak tahu kalau saya akan belajar matematika murni juga waktu kuliah. Terus, tapi kalau di Singapura itu, ini maksudnya perspektif yang dari Singapura ya. Semua guru itu mulainya dari ilmu murni. Semua guru S1-nya dari ilmu murni. Kemudian kalau kamu mau jadi guru, ini masih dalam konteks jadi belum bukan S2 ya. Sudah selesai S1 kemudian mau jadi guru, itu ada pendidikannya lagi untuk pendidikan gurunya. Tapi semua gurunya itu S1-nya dari ilmu murni. Itu kalau di Singapura. Jadi kalau memang Rehan mau kuliah pendidikan matematika, saya rasa sih masih tidak apa-apa. Cuman pasti ada banyak yang harus dikejar, terutama istilah-istilah di dunia pendidikan gitu. Misalnya pedagogi itu apa, kemudian ada teori pendidikan itu apa aja, itu pasti harus dikejar. Karena kalau S2 pendidikan, asumsinya semua familiar dengan itu. Suami saya itu S1-nya bisnis, kemudian dia S2 di Indonesia ya, dia S2-nya manajemen pendidikan. Itu dia juga lumayan keteteran di awal-awal karena banyak hal yang dia tidak tahu. Misalnya untuk urusan RPP. RPP tahu nggak? RPP itu rencana pembelajaran. Jadi kalau dosen juga harus buat kan ya Mas Uha?
Iya, ada. Nah, jadi ada rencana pembelajaran. Nah, itu apa aja yang harus ada di rencana pembelajaran itu? Itu kan kalau bukan dari S1 pendidikan pasti tidak familiar dengan itu. Nah ya, itu pengalaman suami saya. Jadi mungkin kurang lebih akan sama kalau misalnya Rehan dari ilmu murni kemudian mau masuk ke pendidikan. Pasti akan ada hal-hal baru yang harus dikejar. Apalagi kalau yang misalnya teman-temannya kan pasti kebanyakan semua background-nya guru ya, latar belakangnya sudah guru. Jadi ya otomatis mau nggak mau belajar sendiri istilahnya gitu, karena dosennya kemungkinan besar tidak akan mengulang gitu, karena dianggap yang lain sudah tahu. Gitu. Ya, sedikit tambahin tadi ya tentang yang RPP tadi ya. Kalau di NTU, saya kurang tahu ya untuk master atau hanya untuk yang PhD. Kan juga ada satu mata kuliah tentang teaching assistant. Itu salah satunya juga diajari untuk jadi berarti mungkin hanya untuk yang PhD ya. Jadi kita juga diajari bagaimana untuk mempersiapkan perkuliahan di kelas, terus sampai ya kalau di situ memang sampai sedetil mungkin ya. Jadi apa saja yang ingin disampaikan, terus nanti bahannya apa saja itu tidak disinggung lah di situ. Oke, mungkin terakhir, jadi untuk yang ingin kuliah ke luar negeri nih, ada pesan apa itu mungkin dari Teresa mungkin untuk yang ingin kuliah ke luar negeri terus yang baru memperjuangkan beasiswa itu, mungkin kata-kata terakhir untuk ya pesan-pesannya kan. Yang pasti perlu persiapan. Persiapannya jangan mepet-mepet. Dulu saya termasuk yang persiapannya cukup mepet, jadi lumayan keteteran juga. Untungnya puji Tuhan semua berjalan lancar gitu, sesuai ekspektasi gitu ya. Tapi waktu itu jadi lumayan buru-buru kan mengerjakan semuanya gitu. Jadi jangan mepet-mepet, harus cari tahu sedetil mungkin, terutama kalau mau beasiswa. Karena biasanya beasiswa kan lebih ribet, lebih bermacam-macam syaratnya. Harus cari tahu sedetil mungkin, kemudian bisa juga bandingkan beberapa beasiswa gitu. Kalau memang tidak punya preferensi ke salah satu beasiswa, bisa bandingkan ke beberapa beasiswa. Kalau memang ada yang istilahnya syaratnya sama kan berarti bisa satu untuk semua gitu. Kalau yang beda-beda biasanya ada detail yang beda-beda gitu. Itu harus dipastikan semuanya bisa terpenuhi kalau memang mau apply ke beberapa beasiswa. Jadi yang pertama yaitu tadi syaratnya harus dicermati. Kemudian yang pasti juga cari yang bonafit gitu ya, beasiswanya bonafit. Kemudian universitasnya juga yang bagus gitu. Jangan itu tadi, jangan tujuannya karena cuma mau jalan-jalan terus kemudian ya udah asal dapat aja gitu. Karena beasiswa yang bagus itu menentukan networking, menentukan istilahnya apa sih, sustainability dari pemberian beasiswanya juga gitu kan. Kalau maksudnya kadang kan ada yang pemberian beasiswa yang maksudnya nggak jelas gitu ya. Kalau nggak jelas nanti tiba-tiba berhenti di tengah, kita mau apa gitu. Cuman kalau misalnya kita bicara LPDP, Chevening, AusAid, Fulbright itu sih sudah tidak perlu dipertanyakan gitu. Sama terus tadi universitas ya. Jadi kita kan kuliah benar-benar mau belajar, mau cari ilmu, bukan mau jalan-jalan. Jadi ya jangan sekedar mencari asal yang penting bisa kuliah ke luar negeri gitu. Jangan seperti itu. Sayang waktunya, sayang ilmunya, sayang kesempatannya gitu, sayang kesempatannya. Gitu. Terus kalau saya, ini orang berbeda-beda pendapat ya. Kalau saya berpikir sebelum kuliah S2 perlu punya pengalaman kerja supaya bisa menyesuaikan dengan sebenarnya passionnya itu mau ngapain sih gitu. Jangan sudah S2 terus ternyata bukan di bidang itu gitu. Kalau S1 kadang kita ada ya seperti murid-murid saya juga kadang S1 karena terpaksa diterimanya di situ, disuruh orang tuanya di situ gitu. Terus kalau sudah S2 kan biasa sudah lebih bebas ya, jangan sampai S2-nya juga salah lagi gitu. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman kerja, itu membantu untuk menemukan apakah benar-benar ini yang mau saya lakukan istilahnya sepanjang sisa umur saya gitu ya. Pengalaman kerja itu bukan berarti harus pengalaman kerja formal, tapi paling nggak misalnya kalau di universitas biasa kan ada magang. Nah, magang itu termasuk pengalaman kerja sih, magang itu termasuk pengalaman kerja. Jadi bukan harus yang formal gitu. Jangan sampai kita benar-benar S1 juga cuman tatap muka di kampus, terus kemudian langsung mau S2, tapi sebenarnya tidak punya background profesional gitu.
Dan kalau kita punya background profesional, baik yang kerja formal maupun yang magang tadi, kita lebih bisa mencoba membuat pembelajaran kita di S2 itu jadi lebih aplikatif gitu. Karena kita sudah tahu konteks permasalahan yang terjadi di dunia kerja seperti apa, jadi apa yang mau saya pelajari, keterampilan apa yang mau saya dapat ketika saya kuliah lagi. Itu sih, menurut saya S2-nya jadi lebih berguna gitu kalau sudah punya pengalaman kerja baik formal maupun magang. Tapi ada juga orang-orang yang, ya ini saya kembalikan ke teman-teman lah ya, teman-teman lebih cenderung yang mana gitu. Karena ada orang-orang juga yang berpikiran. Seperti saya. Kenapa? Ya, kan ini enggak, sudah kuliah S2 dulu, terus kerja, baru lanjut ke S3, jadi ya. Kalau saya pribadi sih, bukan, maksudnya ini, dari sisi ini ya, dari sisi keinginan nantinya untuk ingin jadi apa, itu sebenarnya sudah terbentuk dari sebelumnya kan. Jadi dari lulus S1 pengen jadi apanya, kan kalau saya pribadi sudah ini. Jadi meskipun tanpa pengalaman kerja pun juga, saya rasa tidak ada masalah untuk lanjut ke S2-nya. Kenapa saya memilih matematika lagi ya? Jadi opsional, tergantung case by case lah. Betul. Tapi Mas Uha punya pengalaman magang nggak? Belum ada. Waktu itu belum ada, magang juga ya? Tapi lebih ke arah ini sih. Kalau asisten dosen mungkin dianggap sebagai pengalaman magang, atau mengisi tutorial dianggap sebagai pengalaman magang, ya bisa jadi ya. Karena kan beberapa kali kan. Menurut saya sih itu termasuk, karena kan jadinya dosen. Ya. Betul kan? Itu berarti maksud saya ketika Mas Uha mengajar jadi tutorial, asistensi, itu kan berarti merasakan mengajar kan, dan merasa kecocokan di situ kan. Betul. Nah, jadi akhirnya lanjut terus. Mau S2, S3-nya linear supaya bisa jadi dosen matematika gitu kan. Tapi tadi kembali sih itu preferensi sih, ada orang-orang yang berpikir sekalian gitu kan. Udah belajar, udah sekalian aja S1, S2 gitu. Itu sih, makanya itu tergantung masing-masing pribadi. Itu kalau dari saya seperti itu. Terus apa lagi? Udah sih Mas, itu aja kayaknya. Nanti kadang-kadang ada, ya siap. Soalnya kadang-kadang itu ada yang lucu kan, jadi waktu ngobrol gitu dengan mahasiswa itu kan ada, ya saya pengen lanjut S2, nanti pengen jadi dosen. Tapi ketika selama dari S1 mungkin tidak ingin mencoba untuk mungkin untuk ikut gabung ke tutorial, ngisi tutorial dan sebagainya, itu kan juga sebenarnya agak sedikit aneh ya kalau misalkan arahnya nanti ingin jadi pengajar, apalagi tingkat perguruan tinggi, itu kan seharusnya memang ya salah satu cara untuk memastikan kalau itu passionnya atau bukan ya dengan kegiatan-kegiatan seperti tadi ya. Kalau saya pribadi memang dari dulu ya sering juga dari himpunan mahasiswa pun sering kan diminta untuk isi tutorial dan sebagainya dan berkali-kali. Jadi ya kayaknya cocok nih ya, sudah lanjut kan di kurang lebih seperti. Oke, wah terima kasih sekali ya dari sharingnya, luar biasa ya. Jadi semoga ini ya, dari paparannya tadi kan banyak hal yang bisa kita petik dari pengalamannya tadi ya. Salah satunya ya kita harus berani mencoba kan, nothing tulus. Jadi untuk beasiswa itu kadang-kadang memang modalnya besar, tapi yang perlu diingat juga hasilnya juga besar. Jadi ya jangan sampai hanya karena takut, mungkin karena ya saya nanti akan keluar sekian, terus nanti misalkan nggak dapat apa-apa, itu ya nothing tulus, mau gimana lagi kan, kita harus mau mencoba. Jadi itu mungkin salah satu kesimpulan ya dari saya. Jadi untuk sedikit. Oh ya. Kadang itu kalau kita mau lihat dari sisi positif, itu juga bisa jadi penyemangat. Aku sudah keluarin banyak, jadi aku harus berjuang untuk membuat yang sudah aku keluarkan itu tidak sia-sia. Ya. Kalau bisa dilihat dari sisi positifnya. Tapi yang pasti minimal ini harus ada modal keberanian itu tadi ya. Dan ya semuanya itu kan butuh proses kan. Jadi saya lihat pun juga beberapa dari teman-teman itu ada yang mencoba sampai 3 kali, ada yang sampai 4 kali baru dapat. Dan ya dari sisi menghargai untuk prestasinya waktu itu ya, ketika sudah dapat, waktu kuliahnya pun juga nanti akan berbeda. Jadi ya nggak usah putus asa untuk yang teman-teman yang misalkan sudah mencoba tapi ternyata masih ya belum rezekinya kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian saja ya untuk diskusi kita sore hari ini. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi ya. Apalagi kalau kita lihat dari ini ya, dari narasumbernya kan, wah, pengalamannya luar biasa ya.
harus diakui loh kan, jarang-jarang kan ada yang seperti Teresa ini kan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jangan kapok ya kalau misalkan ini tidak lagi. Terima kasih buat Terus mungkin kalau kesempatannya. ada teman-teman ya mungkin juga kalau ada teman-teman yang merasa konten seperti ini berguna, bisa tolong tinggalkan di kolom komentar ya. Terus nanti mau request seperti apa kan. Karena kalau misalkan kita membuat seperti ini pun juga kalau yang menonton sedikit pun juga rasanya semangatnya juga berkurang. Kalau misalkan itu. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.